Kali ini masih di dalam tutorial SolidWorks, yaitu cara assembly ya. Jadi pertama kita buat part seperti ini ya. Jadi kita akan berikan assembly atau membuat atau merakit seperti contoh seperti ini ya, simple, tetapi di sini terdapat ada teknik-tekniknya juga, lumayan untuk pengetahuan. Jadi pertama kita harus assembly ini dengan sudut kemiringan ya. Di sini kita sudut kemiringan 45 derajat dan ini sudut kemiringan 45 derajat. Dengan kita berikan gap di sini dengan jarak 2 mili ya. Seperti ini. Kita berikan jarak gap ini 2 mili dan ini kita bikin rapat. Jadi pertama yang kalian harus siapkan adalah pertama kita buat ini dulu seperti ini ya. Setelah itu kemudian kita buka window assembly ya, seperti ini. Kemudian kita masukkan seperti ini, kita putar ya, seperti ini. Kemudian kita tempatkan di origin. Seperti ini. Kemudian kalian copy aja ini ya, kita copy, kemudian kita match di sini, kemudian kita bikin ini coincident di sini ya, kita balik di sini, kita posisinya kita balik seperti ini. Kemudian kita kasih jarak di sini 2 mili ya, seperti ini. Kemudian klik OK. Kemudian kita match dulu, ini lubang terhadap lubang seperti ini. Sekarang kita edit dulu jarak yang tadi, view match, kita edit feature, kemudian kita klik offside, kemudian klik OK. Seperti ini ya. Jadi kita bisa putar ini, tetapi kita sudah dapatkan jaraknya, space. Kemudian kita akan putar seperti ini ya. Jadi saya putar seperti ini 45 derajat ya. Jadi kita lihat seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini coakan ini kebalik, maaf. Kita putar dulu, kita hapus dulu ya. Kita buat yang ini terhadap ini. Ini kita bikin 2. Kemudian kita match ini terhadap lubang. Ya, seperti ini. Kemudian kita match ini kita bikin sudut, kita bikin 45. Seperti ini ya, seperti ini ya. Kemudian kalian copy lagi yang ini, kita lihat coakannya ada di mana. Jadi kita bikin lagi yang ini seperti ini. Kemudian kita match lagi lubang terhadap lubang. Seperti ini ya. Kemudian kita bikin 45 juga terhadap ini.
Oke, kemudian kita bikin di 45 juga seperti ini ya. Jadi kita buat simple seperti ini. Oke. Nah, jadi kita sudah bisa membuat dengan menentukan sudut. Kita lihat seperti yang sudah kita buat di sini, contohnya seperti ini ya. Oke. Kemudian sekarang kita berikan dimensi yang ini kita tidak perlu save. Oke. Kita hapus. Kita pakai yang sudah awal kita buat. Kemudian kita berikan dimensi dengan true, yaitu dengan kondisi posisi dengan isometrik. Jadi kita membuatnya dengan true tanpa ortografik ya. Kemudian kita make drawing from assembly. Kemudian kita klik no, kita bikin baru ya, seperti ini. Kemudian kita langsung berikan di isometrik seperti ini. Oke, kita bikin ini dimensinya 1:1 dulu aja. Kemudian seperti ini kita hide. Oke. Kemudian kita buat hidden line seperti ini ya. Kemudian kita bikin tangan edge with front seperti ini. Kemudian kita berikan dimensi seperti ini. Kita langsung memberikan dimensi tanpa ortografik. Maksudnya dimensi kita tidak berikan seperti pandangan right, top, dan view, tetapi kita langsung di isometriknya. Kemudian kita beri dimensi seperti ini. Jangan lupa saat ini kalian klik seperti ini. Kemudian kalian pilih projected, kalian pilih true ya di sini, kemudian klik OK. Setelah itu smart dimension kalian klik seperti ini. Kita ulang, klik dimension. Oke. Kemudian seperti ini ya. Kemudian kalian seperti ini. Oke. Kemudian kalian panjangnya ya seperti ini. Kemudian ketinggiannya. Oke. Seperti ini. Kemudian ketebalannya. Oke. Seperti ini ya. Terus sudut kemiringannya. Kemiringannya 45 ya. Ini juga 45. Oke. Seperti ini. Kemudian jarak ketinggiannya ini. Oke. Kemudian sama seperti ini ya. Jadi sudah bisa membuat memberikan dimensi dengan pandangan view isometrik, tetapi kita menggunakan true projection ya. Jadi kita berikan true. Dimension type tipenya kita gunakan true, bukan projected ya. Jadi dia khusus untuk memberikan dimensi dengan pandangan isometrik. Oke, kemudian untuk posisi gapnya di sini kita harus berikan pandangan biasa projected di sini ya, karena dia posisinya ada di ketebalan seperti ini. Kalian bisa bikin seperti ini ya. Kemudian kalian bisa crop di sini. Kalian berikan sketch di sini ya.
tunjukkan seperti ini, kemudian kalian tekan crop view, oke. Kemudian kalian berikan dimensi, ya, oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Tetapi kalian harus berikan tunjukkan di sini tanda panah yang menunjukkan bahwa dia menunjukkan ini posisi yang ini. Bagaimana caranya? Kita bisa membuatkan sebenarnya dari awal kita buatkan seperti row ya. Mungkin kita bisa bikin di annotation seperti ini, mungkin kita bisa bikin seperti ini ya. Jadi kita bisa scale-nya kita kecilkan ya. Kita bisa putar ininya. Atau bisa diperbesar seperti ini ya. Atau bisa diperkecil lagi seperti ini, atau bisa diperkecil, atau bisa bikin baru lagi seperti ini ya. Jadi dia menunjukkan bahwa ini adalah pandangan yang ada di posisi ini. Atau bisa ini terbalik ya, kita hapus, atau kita bisa bikin sketch di sini seperti garis bantu seperti ini. Kalian bisa bikin seperti ini ya, bisa bikin seperti ini. Kalian bisa trim, bisa seperti ini ya, bahwa menunjukkan ini ya. Oke, seperti ini. Dan kalian bisa ini, kalian bisa terapkan, kalian bisa save di annotation ya, di sini. Row ya, sorry, bisa seperti ini. Row 2 bisa seperti ini, atau kalian bisa save dulu, sorry, ini kita make block ya. Oke, jadi ini kita sudah bisa bikin blok. Kita tinggal klik ya, kemudian kita tambahkan add to library row, kemudian klik OK. Nah, ini kita hapus, kita bisa bikin row 2 di sini seperti ini ya. Dia menunjukkan ini. Oke, seperti ini. Oke, kemudian cukup simple seperti ini. Kita bisa berikan juga dia diameternya ya, jangan lupa di sini. Oke, karena dia menunjukkan R, kita bisa rubah menjadi diameter seperti ini. Oke, dan ini juga bisa kalian bikin juga yang atas. Oke, cukup simple dan bisa kalian pelajari. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.